MK di bawah bayang dinasti Joko Widodo. Putusan soal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden belum juga diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Ada pertanyaan besar, ada pula syakwa sangka bahwa bisa jadi ada apa-apanya sehingga masalah yang sebenarnya sederhana tetapi diselesaikan berlama-lama. Uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dimohonkan oleh sejumlah pemohon sejak beberapa bulan silam. Pasal itu mengatur batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun dan diminta untuk diturunkan menjadi 35 tahun. Ada juga pemohon yang memohon MK memberikan batas usia maksimal bagi capres-cawapres 70 tahun. Tidak perlu jenius untuk menilai kenapa tiba-tiba ada permohonan seperti itu. Masyarakat yang IQ-nya biasa-biasa saja pun paham bahwa ada kepentingan politik di baliknya. Ya, terkait dengan kontestasi Pilpres 2024 juga tak lepas dari strategi pihak-pihak yang berkontestasi. Diduga kuat, sangat kuat, permohonan untuk menurunkan batas usia capres-cawapres berkaitan erat dengan keinginan menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Gibran adalah wali kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo. Dengan statusnya itu, dia punya modal besar untuk mendulang suara bagi capres yang didampinginya. Jika MK mengabulkan penurunan batas minimal usia cawapres menjadi 35 tahun, Gibran bakal memenuhi syarat berkompetisi di Pilpres. Pada 1 Oktober 2023 ini, dia genap berusia 36 tahun. Jika itu yang terjadi, makin dalamlah terah Joko Widodo menancapkan kukunya di tanah kekuasaan. Dalam kompetisi, segala taktik dan strategi sah dilakukan selama berkesesuaian dengan regulasi. Yang terpenting adalah bagaimana negara memastikan regulasi tak diakal-akali, juga tak dikreasi sesuka hati. Disinilah peran MK sebagai pengawal konstitusi diuji. Celakanya, dalam hal ini, MK terkesan kehilangan integritas dan independensi. Soal batas usia capres-cawapres adalah wewenang pemerintah dan DPR selaku positif legislator pembuat undang-undang. Ia bersifat open legal policy. Ia bukanlah ranah MK sebagai negatif legislator yang hanya boleh membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan undang-undang dasar. Sesederhana itu sebenarnya. Tidak rumit, tidak perlu adu urat leher untuk berargumentasi. Tapi di negeri ini berlaku adagium, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Atau kalau bisa lama, kenapa harus dipercepat? Dan pasti di belakang prinsip sesat itu ada niat jahat. Di republik ini, hukum tak bisa dipengaruhi pihak lain, tapi itu cuma katanya, konon. Di republik ini hukum kebal dari intervensi kekuasaan, tapi itu hanya idealnya. Realitasnya, hukum tak jarang berlutut di kaki kaum berpunya dan para penguasa. Semakin lama MK memutus permohonan uji materi batas usia capres-cawapres, semakin kuat tudingan bahwa mereka sedang larut dalam permainan politik. Semakin kuat pula dugaan publik bahwa mereka tersandera oleh bayang-bayang dari upaya membangun dinasti Joko Widodo yang belakangan kian gencar dipenetrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.